semuanya, teman-teman akademia dimanapun berada. Hari ini kesempatan sekali saya ditemani oleh seorang rekan saya. Namanya silakan. Jati, hai, aku Jati Savitri, boleh dipanggil Jati aja. Oke, Mbak Jati ini baru saja mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kemana? Yaitu ke Scotland, benar ya. Nah, keren. Nah, oke. Untuk edisi ini kita akan membahas bagaimana sih prosesnya sehingga bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan apa saja yang harus dipersiapkan bagi teman-teman akademia yang mungkin berminat untuk sekolah ke luar negeri. Oke, mari kita simak wawancara berikut ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi beasiswa, mungkin bisa sedikit cerita latar belakang atau background profesi Mbak Jati. Iya, ya benar. Ini karena aku tuh memang backgroundnya yang paling berbeda ya dibanding penerima beasiswa yang lain. Karena memang latar belakangnya justru praktisi, ya, bukan dari akademia. Jadi aku udah 18 tahun lebih tuh kerja di media. Dan mostly yang selama ini aku kerjain itu banyak di televisi ya sebenarnya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, zaman dulu waktu aku kuliah memang aku sempat side job lah gitu ya. Itu pekerjaannya lebih ke radio waktu itu. Nah kemudian baru lulus kuliah, baru masuk pertama itu jadi reporter televisi, reporter berita. Nah reporter berita di Trans TV waktu itu kira-kira sekitar 5,5 tahun lah ya, jadi reporter dan associate producer. Lalu kemudian aku pindah ke Metro TV sebagai produser. Nah produser di Metro TV itu memang program-programnya ada beberapa varian program ya, jadi nggak cuma talk show tapi juga bulletin juga. Nah itu aku di Metro sekitar hampir 8 tahun waktu itu. Nah kemudian aku pindah 4 tahun terakhir itu aku di digital. Jadi handle untuk video productionnya untuk digital media Medcom.id, masih satu grup sama Metro TV. Gitu. Jadi latar belakangku mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain. Aku lebih banyak selama ini 18 tahun lebih itu di praktisi gitu, justru di media kerjanya. Nah kebetulan teman-teman Mbak Jati ini lulusan dari Universitas Indonesia ketika mengambil S2 ya, di manajemen komunikasi. Itu sekitar lulus tahun 2009. Nah dari 2009 sampai akhirnya 2022 tentu perjalanan yang panjang gitu ya. Nah kapan Mbak Jati ini kemudian memutuskan ini saatnya saya mau ngambil S3? Ya. Nah itu juga ya termasuk ada mungkin turning point juga. Kalau di praktisi memang kita tuh kan sebenarnya dibandingkan teman-teman akademia itu berbeda jalur ya. Kalau di akademia melanjutkan studi lanjut atau S3 itu memang wajib ya, dan bahkan diperlukan karena untuk taruh nanti ke jenjang kerjanya gitu ya, kemudian kenaikan jabatan dan seperti itu. Tapi kalau di praktisi itu kita relatif tidak berpengaruh sebenarnya, mau saya lulusan S2 UI atau nanti S3 di mana, itu sebenarnya tidak berpengaruh secara berbanding lurus dengan yang kita pekerjakan di karir gitu ya. Nah memang ini pilihan personal masing-masing individu. Kalau orang yang sudah bekerja sebagai praktisi, dia juga sudah merasa cukup dengan peran yang dia kerjakan saat itu, dan dia merasa tidak perlu kemudian melanjutkan studi juga nggak masalah gitu. Cuman memang waktu itu saya tuh selalu suka sebenarnya learning hal yang baru gitu. Jadi setiap, meskipun saya di praktisi, ketika ada kesempatan untuk misalnya saya short course gitu ya, dapat beasiswa short course, itu saya selalu ambil kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi saya pernah dapat beasiswa short course di Belanda waktu kerja, itu sudah kerja 3 bulan di sana, dan saya merasakan atmosfer belajar itu memang benar-benar membuat kita tidak hanya sekedar menambah ilmu ya, tapi juga pengalaman link bahkan. Jadi link jaringan kita global itu terbangun karena kita suka belajar, terus ketemu sama orang-orang baru. Nah itu baru satu tuh, kemudian saya dapat kesempatan lagi untuk bisa mengembangkan link jaringan lagi ke bidang yang sama sih, tetap media, tapi biasanya tuh short course di luar negeri gitu ya, untuk memperkaya link saya juga, jaringan untuk bisnis, untuk kita, karir kita gitu.
Nah, dengan berangkat dari situ tuh sekitar berapa ya? Mungkin 5 tahunan yang lalu ya, dari 2017 itu saya ngerasa saya udah waktunya untuk nambah lagi ilmunya gitu. Kalau short course itu kan kita memang praktis ya, jadi terapan banget ilmu yang kita belajar itu terapan dan memang bisa kita aplikasikan di kantor gitu. Tapi saya pengen juga ketika awal-awal saya ditawarin sama teman-teman untuk nyemplung di akademia gitu ya waktu itu, jadi menawarkan saya untuk menjadi dosen luar biasa, karena saya beberapa kali diundang menjadi dosen tamu, dosen luar biasa juga gitu ya. Jadi itu saya ambil di sela-sela waktu luang saya setelah kantor gitu. Jadi kayak saya belum sepenuhnya bekerja di akademia, tapi saya pengen tahu suasana pekerjaan di akademia seperti apa. Ketika saya ketemu mahasiswa itu kok selalu merasakan excitement gitu ya, sharing ilmu itu senang banget rasanya. Terus ketemu sama orang-orang baru, jadi kita nambah teman lah gitu intinya. Jadi berangkat dari situ saya mikir lagi, dengan saya sudah merasakan dunia akademia meskipun baru nyicip-nyicipin dan ternyata saya enjoy gitu. Saya merasa kayaknya saya bisa nih berkontribusi lebih ya di dunia akademia gitu, dengan harus menambah ilmu baru gitu kan. Makanya saya putuskan waktu itu 2017 tuh saya mulai apply beasiswa ke luar negeri, dengan harapan kalau saya bisa segera mendapatkan beasiswa ya saya akan melanjutkan kuliah. Jadi diawali tahun 2017 keinginan untuk S3 gitu ya. Dan udah, kalau boleh tahu berapa universitas yang waktu itu sempat di-apply? Mungkin belum pernah ngitungin ya, tapi ada beberapa universitas. Target saya tuh memang di negara yang berbahasa Inggris ya. Karena memang saya tuh punya cita-cita gini, karena saya udah berkeluarga, ada pasangan dan juga anak-anak. Pengennya itu ketika saya studi lanjut itu juga nggak saya sendiri, tapi saya pengen memanfaatkan beasiswa yang saya dapatkan itu untuk bisa membawa keluarga, membawa anak-anak ke lingkungan internasional gitu. Jadi supaya mereka dapat exposure internasional, dapat link-link baru internasional gitu. Makanya target saya itu selalu universitas di negara yang berbahasa Inggris. Nah, kalau beasiswanya saya udah coba beberapa beasiswa, udah pernah gagal LPDP, pernah 2 kali. Itu waktu itu saya udah 2017 saya dapat unconditional offer letter di Inggris juga, di UK. Waktu itu University of Sussex. Saya sudah dapat unconditional offer ya, jadi udah dapat penawaran untuk dapat slot gitu menjadi student di sana. Terus saya sudah dapat supervisor juga. Kebetulan supervisor yang saya propose ini adalah senior jurnalis juga. Jadi saya merasa di bidang yang sama, saya punya panutan lah ya, dan dia tuh memang profesor yang spesifik tentang journalism, jadi international journalism. Jadi saya merasa ini jodoh lah gitu ya, bisa menemukan supervisor yang pas dengan background sesama praktisi di media, itu agak jarang banget ya. Agak jarang. Jadi saya ngerasa wah ini kayaknya cocok nih, saya lanjutin. Cuman ketika proses beasiswanya waktu itu saya gagalnya di step terakhir di interview. Dan LPDP saya cuma nyoba 2 kali, setelah itu saya memang nggak nyoba lagi karena saya fokus untuk mencoba yang aplikasi beasiswa yang lain. Pernah juga apply ke US, waktu itu ke Northwestern University, dan shortlisted juga, jadi memang lolos ke babak selanjutnya gitu lah ya. Biasanya lolos babak administrasi gitu ya, dokumen dan segala macam tuh lolos, lalu di interview. Jadi biasanya memang terakhir itu kan keputusan setelah interview itu. Setelah shortlisted, udah interview, saya nggak berhasil dapat untuk yang US. Yang US udah lama durasinya, bahkan 7 tahun gitu. Jadi saya udah pernah mencoba beberapa universitas, cuman memang fokus saya itu memang waktu itu baru UK sama US aja sih. Nah, berarti kebanyakan universitas yang gagal itu ada di bagian interviewnya ya? Ya, kalau boleh kasih gambaran ke kita nih, kira-kira interviewnya itu seperti apa, siapa saja yang menginterview, dan tentang apa biasanya pertanyaannya? Sebenarnya memang ini sangat tergantung sama pemberi donornya ya. Kalau menurut aku ya, kalau boleh kasih sedikit evaluasi gitu ya dari apa yang aku alami, itu sebaiknya teman-teman mempelajari dulu skema pendanaannya. Karena kan kalau kan kita pengennya tuh bisa sekolah melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa penuh kan, itu target kita gitu.
artinya kalau kita nggak dapat beasiswa kita nggak melanjutkan studi lah intinya gitu. Jadi kita sangat tergantung dari funding ini. Kalau kita dapat funding baru bisa lanjut kan gitu. Makanya sangat penting untuk teman-teman mempelajari karakteristik fundingnya masing-masing. Jadi kayak lakukan riset sederhana. Aku rasa teman-teman yang akademia sudah terbiasa melakukan riset. Jadi tinggal mengumpulkan informasi tentang funding. Ya, mau fundingnya apa nih? Misalnya kalau untuk dalam negeri funding dari pemerintah kan ada LPDP, ada Dikti. Mungkin ada potensi yang lain tapi aku belum pernah nyoba. Kalau Dikti aku nggak bisa coba karena aku nggak punya NIDN ya. Buat teman-teman yang punya NIDN kan mungkin bisa coba yang Dikti gitu. Nah kalau funding dari luar negeri macam-macam. Kalau itu untuk S2 di UK ada Chevening, bisa LPDP juga. Kalau di Amerika ada Fulbright gitu kan, Aminet. Dan mungkin banyak sekali beasiswa-beasiswa lain yang teman-teman perlu pelajari dulu. Background fundingnya itu apa dan tujuan mereka memberikan funding ini apa, karena itu akan sangat berpengaruh pada siapa orang yang terseleksi nanti gitu. Jadi fokus mereka itu ngasih funding ini tuh untuk membesarkan apa. Biasanya mereka punya kayak topik prioritas. Jadi misalnya kalau topik prioritas untuk Indonesia itu biasanya ya maritim, karena kita negara bahari gitu. Terus pertanian pasti ya, pertanian, peternakan, karena kan kita juga negara agraris. Jadi sekarang banyak juga yang mungkin di tahun-tahun belakangan ini banyak yang mau funding ngasih pendanaan untuk orang-orang yang mau belajar tentang green living gitu misalnya. Jadi sustainable development ya, jadi yang sesuai dengan SDG misalnya. Jadi kalau teman-teman memang punya fokus riset, ya kalau S3 fokus risetnya di bidang-bidang itu, mungkin potensi beasiswanya bisa lebih besar gitu dibanding bidang-bidang yang mungkin udah common ya kayak ekonomi misalnya bisnis, finance gitu. Mungkin itu kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan yang memang bekerja sebagai ASN itu punya potensi atau kans lebih besar untuk mendapatkan funding itu. Jadi memang kalau menurut aku pelajari dulu fokus pendanaan dari masing-masing institusi itu supaya kita jadi targetnya jelas gitu. Oh kita mau dapetin beasiswa ini yang area prioritas mereka bidang apa. Nah kita kalau mau dalamilah itu tips kalau mau triknya ya dalami area prioritas itu, karena mereka pasti punya potensi funding yang lebih besar untuk kandidat-kandidat yang dia punya riset di bidang itu. Karena kan pengennya outputnya adalah kalau funding LPDP pasti ada kontrak untuk kembali ke Indonesia, harus mengabdikan diri ke Indonesia gitu. Proyek-proyek yang riset yang dikerjakan itu juga bermanfaat untuk tanah air gitu. Jadi manfaatnya untuk Indonesia apa? Setelah sekembalinya dari negara itu untuk belajar, kamu akan bisa mengerjakan apa? Misalnya output projectnya itu apa dan bisa applicable nggak untuk di Indonesia? Itu kalau fundingnya dari dalam negeri ya biasanya memang seperti itu. Itu biasanya berapa orang tuh yang menginterview? Oh ya, kalau jumlah orangnya kayaknya tergantung masing-masing funder ya. Kalau LPDP itu 3 biasanya. Kalau nggak salah komposisinya itu ada profesion, ada akademia, tapi senior akademia gitu. Terus ada psikolog karena dia sekaligus untuk mengakses psikologi kita. Kayaknya kalau zaman aku tuh 2 akademia sama 1 psikolog. Tapi mungkin ini bisa beda-beda ya tergantung bidang apa yang di apply gitu. Kalau aku pernah itu yang Northwestern Uni itu juga 1 profesor, waktu itu profesornya Jeffrey Winters itu yang maksudnya idolaku banget zaman aku kuliah. Aku baca buku-buku dia yang interview aku gitu. Jadi aku pun sudah sampai di tahap itu tuh udah bersyukur banget alhamdulillah gitu. Itu pengalaman luar biasa sih, diwawancarai oleh Profesor Jeffrey Winters. Nah itu 3 orang yang wawancara, ada Profesor Jeffrey Wintersnya sendiri sama ada 2 orang profesor dari UI gitu. Jadi ya memang mereka juga melihat latar belakang juga. Misalnya aku lulusan UI yang mungkin diwawancara oleh profesor dari UI. Bisa jadi seperti itu. Aku nggak tahu apakah ada arrangement yang berbeda ya untuk yang lain-lain gitu. Karena memang kita nggak disatukan dengan kandidat lain. Jadi kayak very eksklusif gitu. Kayak 1 orang dipanggil, nanti di jam berikutnya ada orang lain. Kita tidak dipertemukan. Kalau LPDP kan banyak sekali. Jadi di satu forum itu dulu tuh ada, kalau di zaman aku ikutan LPDP sekitar 2017 ya, itu seleksi berkas dulu, lalu ada
seleksi yang kita FGD gitu, fokus group discussion, baru setelah itu interview yang terakhir. Itu orangnya banyak sekali karena memang antrian yang apply aja udah berapa ratus ribu ya, berapa ratus ribu orang yang terpilih berapa gitu kan. Jadi masing-masing beasiswa menurutku punya karakteristik yang beda-beda. Masih ingat nggak pertanyaan apa aja sih yang ditanyain? Ya, yang pertanyaan yang paling penting yang paling banyak ditanya itu pasti kenapa kepengen mengambil doktoral gitu ya. Tujuan untuk mengambil doktoral atau tujuan mengambil studi lah kalau untuk teman-teman yang master itu kenapa. Dan jawabannya ya sebisa mungkin tadi ya, kalau sesuai area prioritas biasanya sih akan dapat penilaian lebih lah gitu kan. Terus pemilihan universitas juga biasanya ditanyain kenapa memilih universitas itu, dan kalaupun ada supervisor khusus misalnya profesor siapa gitu, kenapa memilih supervisor itu untuk menjadi supervisor kita. Itu biasanya itu pertanyaan yang teknis-teknis. Kalau yang lain yang sifatnya lebih ke personal development ya setelah PhD atau setelah master itu mau ngapain gitu. Rencana ke depan. Nah, itu biasanya ditanyakan juga sih. Itu untuk yang beasiswa ya. Nah, karena untuk yang kalau untuk interview slots yang beasiswa dari kampus itu bisa jadi berbeda karena kan tergantung dari kampus itu dia mau memberikan funding itu tujuannya untuk apa. Tapi rata-rata yang ditanyakan soal studi itu. Jadi kenapa mengambil jurusan itu, universitas itu, kenapa mau lanjut S3 misalnya. Lalu sekembalinya dari S3 itu kontribusi apa yang bisa diberikan untuk negara atau untuk masyarakat sekitar. Oke, nah dicatat ya teman-teman akademia, siapa tahu nanti teman-teman mungkin berminat untuk mendapatkan beasiswa seperti LPDP seperti itu ya. Oke. Nah, waktu itu kan Jati bilang gagal bro ya untuk bukan gagal, mungkin belum berhasil gitu ya mendapatkan beasiswa itu. Nah, itu dikasih tahu nggak kenapa, di bagian mananya, kenapa sampai tidak berhasil gitu? Ya, sebenarnya tidak diberitahu secara resmi ya, karena mungkin yang kandidatnya banyak banget kan, ribuan, mungkin mereka nggak bisa mencatat satu persatu. Tapi memang penilaiannya itu ada angkanya yang bisa kita minta, gitu. Jadi kalau nggak salah ya, kayak LPDP itu dia punya batas minimal untuk kelulusan lah. Lulus tes substansi itu batas minimal angka penilaian juri adalah berapa, itu ada. Nah, kalau kita mau cari tahu angka kita berapa itu boleh. Itu kayak kan sekarang ada informasi publik itu kan boleh ya diakses oleh publik. Nah, kita bisa kayak ajukan permohonan, biasanya ada kayak surat, boleh di email ke mereka. Nanti dari mereka akan kirimkan email, oh angka kita tuh sekian gitu. Tapi tidak dijelaskan secara detail. Oh misalnya gagalnya di poin apa gitu, nggak ada. Jadi kayak kita mengevaluasi diri sendiri aja, kira-kira kemarin waktu di interview tuh apa ya yang kurang atau yang belum maksimal, seandainya aku misalnya belajar lebih di poin ini itu akan bisa lebih maksimal. Kalau menurutku memang itu ya, prioritas funding itu ngaruh banget. Jadi bidang apa yang menjadi prioritas mereka, lalu kontribusi untuk Indonesia itu apalagi LPDP ya, kan karena dana dari pemerintah. Jadi kontribusi untuk ketika kembali ke Indonesia itu kontribusi untuk masyarakat atau Indonesia itu apa? Gitu. Nah, setelah mencoba dan beberapa kali mengalami kegagalan, apa yang membuat Jati itu kemudian tetap bersemangat? Dan maksud saya tuh bagaimana mengontrol perasaan sedih itu pasti ada ya. Pasti. Nah, itu gimana caranya tuh? Ya. Karena ya setiap kegagalan itu kan menunjukkan bahwa mungkin kita pertama belum rezeki, kedua mungkin ada persiapan kita yang belum maksimal gitu. Kalau menurut aku yang penting kita fokus ke ikhtiar aja ya, berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang bisa kita kontrol. Selebihnya kan kita berdoa aja gitu ya. Kalau ada rezekinya pasti Allah akan kasih gitu ya. Nah, karena kita fokus di ikhtiarnya, maka kita sebaiknya menurut aku memang tetap menyiapkan diri gitu ya, dan mental juga untuk gagal, karena kita nggak semua orang itu punya privilege lebih untuk bisa langsung dapetin sesuatu langsung gitu kan. Pasti melalui suka duka lah gitu, naik turun. Nah, memang kalau menurut aku yang paling penting adalah mengelola itu emosi itu ya. Jadi jangan sampai kita down terus karena sedih, terus akhirnya udah breakdown deh, aku nggak mau lagi. Kita tuh tidak ditakdirkan untuk mungkin dapat beasiswa luar negeri terus, gitu ya. Terus akhirnya berhenti gitu dan tidak mencoba lagi. Nah, tapi take your time gitu, maksudnya semua orang tuh perlu waktu kok untuk menerima kegagalan, tuh perlu waktu.
perlu waktu untuk bersedih, perlu waktu untuk menerima bahwa oke, yang ini sudah selesai, kita harus lanjut lagi dengan usaha yang berikutnya gitu. Tapi take your time, tapi jangan lama-lama gitu, karena sekali lagi kita setiap beasiswa itu kan punya ketentuan masing-masing. Masing-masing ketentuan beasiswa itu kita perlu pelajari. Misalnya syaratnya warga negara Indonesia usia sekian sampai sekian. Nah, kadang-kadang kan kita kejar-kejaran waktu dengan umur ya biasanya. Biasanya dengan usia, karena funder yang ngasih funding itu dia punya kriteria yang harus dipenuhi. Nah, jangan sampai kita terus udah lewat kriterianya gara-gara kita kebanyakan ngurus emosi tadi ya, belum selesai dengan emosinya. Terus akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu, terus jadinya malah kita membuang waktu gitu. Padahal proses persiapan menuju beasiswa itu kan panjang sekali, banyak loh yang harus dipersiapkan ya. Tidak hanya surat-surat, karena semua dokumen-dokumen itu harus sudah ready di saat kita apply. Jadi mulai dari ijazah S1, S2, legalisir atau tidak, sudah berbahasa Inggris atau belum, terus belum syarat kesehatan ya. Jadi medical check up, macam-macam banyak banget. Nah, persiapan beasiswa, belum surat referensi. Jadi ada reference letter dari akademisi yang mungkin pernah tahu dan memantau perkembangan akademik kita gitu. Sama reference dari profesional. Kalau kayak aku kan, karena aku dari praktisi, jadi atasan langsung yang pernah memonitor pekerjaan kita tuh seperti apa sih, itu kita memerlukan surat referensi dari mereka. Terus belum kalau ada permintaan khusus esai. Jadi esai masing-masing beasiswa tuh punya persyaratan yang berbeda-beda dokumennya. Ada esai, ada personal statement. Nah, itu kan harus dipersiapkan dulu. Belum lagi kalau untuk yang mau apply di luar negeri, itu kan ada persyaratan bahasa Inggris. Jadi IELTS, GRE, TOEFL, itu macam-macam. Nah, negaranya tergantung ya. Kalau aku, karena aku UK, aku fokus di IELTS aja. Jadi fokus di IELTS tuh bisa mempersiapkan diri dengan ikut kursus misalnya ya, atau ya kalau udah merasa percaya diri dengan hasilnya, bisa langsung tes. Dan tes itu kan juga membutuhkan biaya ya, lumayan ya, nggak murah gitu. Tes IELTS sendiri tuh 3 jutaan kan sekarang. Jadi itu memang ada jangka waktu berlakunya, ada jangka waktu, kan ya? berlakunya hanya 2 tahun. Jadi aku juga mulai dari yang percobaan di mulai apply tahun 2017 sampai yang 2022 itu aku ganti sekali IELTS-nya. Karena kan IELTS yang dulu udah expired. Meskipun angkanya sudah sangat di atas standar, tapi karena expired kan harus ngulang lagi. Nah, itu harus dipersiapkan dari awal sih, dananya sama persiapan apakah kita udah siap untuk tes atau belum. Baik ya. Jadi ingat ya teman-teman, boleh sedih gitu ya, tapi harus ada batas waktunya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kita berkejaran dengan waktu, apalagi beasiswa ya. Ada persyaratan macam-macam tuh, termasuk persyaratan umur. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan fokus kepada beasiswa yang sebentar lagi akan dilaksanakan oleh Mbak Jati, yaitu beasiswa dari Glasgow Caledonia University. Nah, mungkin bisa cerita ini proses awalnya kapan? Jadi awalnya memang aku dapat vacancy ini, itu linknya tuh dapetnya dari findaph.com. Ada seorang teman yang dia sedang mencari potensi beasiswa S3 yang melihat iklan ini gitu pertama kali, dan dia lihat dari iklan yang dipublish itu area risetnya tuh ternyata area riset yang sedang aku kerjakan. Jadi aku memang sudah punya proposal riset ya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut S3 memang dan mau apply beasiswa itu harus sudah siap dengan proposal riset. Nah, proposal riset ini udah aku simpen gitu ya, dan biasanya aku rework tuh kalau mau apply, baru aku rework lagi, aku sesuaikan dengan target-target apa yang fundingnya gitu. Nah, ini pas banget, vacancy ini adalah fully funded PhD oleh kampus. Jadi aku dapatnya beasiswanya langsung dari kampusnya, namanya Glasgow Caledonian University atau GCU. Itu salah satu universitas di kota Glasgow di Scotland ya. Scotland itu masuknya United Kingdom juga, tapi dia di bagian utara. Kalau London biasanya teman-teman ke London itu di selatan. Nah, kalau Glasgow ini di utara, dekat dengan Edinburgh. Edinburgh itu ibu kotanya Scotland. Nah, karena ada potensi vacancy, yang memang dia si supervisor ini dia mengiklankan vacancy ini bahwa dia membutuhkan seorang peneliti
yang meneliti tentang riset tertentu gitu. Kebetulan ini risetnya tentang disinformasi dan fact checking, dan itu yang sedang aku sangat sedang concern dengan itu, dan sedang membuat proposal riset tentang itu juga. Kebetulan di tempat aku bekerja juga, waktu aku di Medcom itu juga aku fokusku di situ gitu. Jadi waktu itu kita handle fact checking dan how to counter misinformation itu sejak pemilu presiden di tahun 2019, dan ini juga akan terus ya kolaborasinya media online. Itu ada 24 media online yang tergabung di Jakarta.com, itu akan bekerja terus untuk fighting misinformation itu di 2024 nanti, karena kita kan ada pemilihan umum ya, itu di 2024. Jadi karena topik risetnya sama, itu sesuai dengan yang dia inginkan, dan aku lihat persyaratannya semua masuk, aku mencoba apply. Oke, berarti itu bulan Februari 2022. Oh, ya. Okay. Nah, setelah tahu ada lowongan seperti itu, persiapan apa saja yang dilakukan? Ya, karena waktu itu persiapannya cuma nggak nyampe 2 minggu. Wow. Karena deadline-nya tuh udah dekat gitu ya. Aku baru tahu link itu juga 2 minggu saja. Jadi ya udah aku siapin yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Biasanya mereka tuh udah papang kok persyaratannya apa, dokumen-dokumen yang harus disubmit tuh apa aja. Jadi ya waktu itu aku reworking my proposal gitu ya. Jadi research proposalnya aku perbaiki lagi, aku tambahin dengan update-update terbaru yang terkait dengan peristiwa yang baru ya, karena kan harus ada unsur kebaruan juga di penelitian itu. Terus selain itu aku juga siapin personal statement, aku mulai kontak. Sebenarnya aku sudah punya reference letter dari 2 orang ya, yang satu berlatar belakang akademisi, yang satu lagi berlatar belakang profesional. Nah, aku hanya tinggal istilahnya izin gitu ya ke refereeku itu bahwa aku akan menggunakan reference letter ini untuk aplikasi yang ini gitu. Jadi setelah diizinkan ya udah langsung apply, langsung submit. Itu beberapa hari menjelang penutupan sudah submit gitu. Jadi waktunya hanya 2 minggu aja tuh. Nah, di situ kan kayak ada persyaratan kayak ya tadi IELTS dan lain sebagainya. Itu udah sebelumnya udah ada khusus IELTS. Jadi memang untuk yang kemarin itu aku sengaja pengennya tuh IELTS-nya nanti, karena kan aku lebih ke kayak aku keterima dulu deh, kalau udah keterima baru kemudian aku melampirkan IELTS-nya, dan itu bisa tergantung dari nego sama kampusnya gitu. Jadi kalau kampusnya kita email bilang bahwa aku sedang persiapan IELTS, tapi aku akan submit IELTS result IELTS-nya itu setelah dinyatakan diterima beasiswanya boleh seperti itu ternyata. Gitu. Jadi yang ini belum ada IELTS-nya? Belum ada waktu itu. Jadi dalam waktu 2 minggu apa aja ya dokumen, tapi IELTS yang lama aku lampirkan gitu, bahwa tapi masih berlaku yang lama itu? Sebenarnya udah nggak berlaku. Belum berlaku. Karena ya hanya pertimbangan untuk mereka, ya aku dapat yang tes IELTS, hasilku segini, sudah di atas standar sebenarnya, nah tinggal aku perbarui aja gitu. Nah nanti tinggal negosiasi sama kampusnya aja. Kalau sudah diterima baru kemudian tes IELTS, biar nggak rugi juga kan, kita udah bayar 3 berarti juta udah diterima nih, terus udah tes IELTS atau sudah? Sudah. Nah, penasaran kira-kira berapa sih? Berapa sih standar IELTS-nya? Iya, IELTS yang terbaru ini 7,5. 7,5. Itu yang average-nya gitu. Karena biasanya kan kita hitungnya average ya. Average score-nya untuk IELTS berapa? Yang terbaru ini 7,5, naik 0,5. Dari sebelumnya aku 7. Yang tahun 2017 itu aku ikut tuh 7 average-nya. Yang ini 7,5. Nah, jadi berapa tuh? Aku 7,5. Oh, 7,5. Yang permintaannya cuma 6. Oh, ya itu maksud saya, permintaannya berarti IELTS-nya minimal 6 ya. 6 biasanya. Dan jadi dapat 7,5. Masya Allah, berarti bagus banget ya. Alhamdulillah dapatnya. Mungkin nanti langsung di atas. Next session nanti kita akan ngomong bagaimana sih caranya biar kita bisa lulus IELTS dengan angka yang lebih dari standar seperti itu. Ya. Gimana cara belajarnya? Iya kan? Googling aja. Oh, googling. Belajar. Karena aku cuma punya waktu itu, karena aku masih ngantor ya waktu itu. Belajarnya cuma punya waktu 2 hari sebelum tes. Karena masih ngantor full time, ya udah di hari libur aku kantor itu aku belajar sendiri. Memang kalau yang kedua ini aku nggak pakai kursus, jadi memang
Kalau dulu yang pertama 2017 aku menyempatkan untuk ikutan kursus setiap hari Sabtu itu setengah hari aku belajar IELTS gitu ya, selama kalau nggak salah 3 bulan ya sebelum mulai ikut tesnya. Nah tapi kalau yang sekarang yang terakhir itu aku karena nggak ada waktu, masih bekerja itu full time waktu itu, jadi aku langsung ya udah percaya diri aja, kita langsung apply untuk IELTS-nya biar ikut tes di hari ini, dan aku juga kejar-kejaran dengan waktu untuk submission ke kampusnya kan. Jadi aku cuma sempat belajar 2 hari, itu belajar secara otodidak aja, jadi kayak refresh lagi apa yang sudah aku pelajarin di 2017. Gitu ya, alhamdulillah kok nggak perlu ngulang gitu, jadi langsung. Alhamdulillah. Nah setelah proses itu dokumentasi lolos gitu ya, apalagi selanjutnya, tahap selanjutnya? Kalau dokumentasi semua dokumen-dokumen sudah lolos, itu kan tahap pertama berarti lolos. Setelah itu shortlisted candidates. Jadi shortlisted candidates itu dipilih oleh supervisor itu. Jadi kalau aku tuh tim supervisornya ada 3 orang, dan supervisors ini yang memilih dari semua applicants dari seluruh dunia itu mana yang akan terpilih untuk diwawancara. Gitu. Jadi tahap berikutnya adalah shortlisted candidates for the interview. Jadi aku masuk shortlisted, itu kira-kira pengumumannya 1 bulan lah setelah kita submit semua dokumen itu. Nah setelah shortlisted itu sekitar tadinya mereka memang minta interview sekitar bulan April kalau nggak salah ya, cuman karena memang aku tuh lagi ada padat agenda, dan aku juga masih ngantor waktu itu, ada agenda yang bertabrakan, akhirnya aku minta negosiasi untuk boleh nggak di reschedule di hari yang lain, dan akhirnya dapatnya itu di bulan Mei ya. Justru aku dapetnya tuh pas lagi cuti lebaran tuh. Jadi orang-orang cuti lebaran aku interview untuk ini, untuk PhD ini gitu. Dan waktu itu interviewnya secara daring, online by Zoom, karena mereka juga di sana kan, semuanya mereka ada di Glasgow, 3 orang supervisor sama aku interview. Itu semua orang dari universitasnya ya. gitu? Nah semua profesor yang dari universitasnya. Masih ingat nggak kira-kira mereka nanya apa aja sih? Nanyanya yang pertama rata-rata ya, jadi sebelum interview itu aku sudah nanya-nanya dulu, riset lah ya sama teman-teman yang sudah pernah dapat interview langsung. Jadi dapat kesempatan interview langsung dengan supervisor itu apa aja sih yang biasanya ditanyain. Ternyata memang ya kira-kira 80% hints-nya itu keluar lah ya. Yang pasti ditanyain itu pertama soal pastinya proposal riset. Proposal risetnya terutama karena kita udah spesifik banget kan sesuai yang mereka syaratkan. Mereka kan mensyaratkan topiknya tentang ini, dan kebetulan proposal riset itu memang sudah tentang itu. Jadi dari keterbaruan itu biasanya novelty-nya, kira-kira keterbaruannya penelitian ini tuh apa dibandingkan penelitian sebelumnya di bidang yang sama, misalnya itu pasti. Lalu alasan juga mau belajar lagi untuk studi lanjut S3 itu apa? Apalagi mereka melihat aku punya background profesional ya 18 tahun lebih di media gitu kan. Nah mereka biasanya tanyakan itu, jadi switching dari professional career ke nanti akademia dan belajar lagi untuk studi S3 itu plannya seperti apa. Terus plan selanjutnya setelah S3 itu apa, itu pasti. Jadi kayaknya itu pertanyaan standar ya di semua aplikasi beasiswa itu sama. Nah mostly yang lain adalah pertanyaan teknis yang sudah langsung ke proposal. Jadi metode penelitiannya apa nanti, terus kita bisa dapetin akses langsung ke data-data atau enggak itu ya. Jadi visibility untuk bisa dapetin data itu kita kira-kira berapa persen nih kemungkinan untuk bisa dapat ya. Setelah mereka memastikan itu semua, udah wawancaranya sekitar 46 menit ya, hampir 1 jam waktu itu. Udah, itu aja sih yang rata-rata ditanyain. Tapi yang penting tuh diskusinya mengalir. Mereka juga alhamdulillah dari 3 orang supervisor itu 2 orang itu punya latar belakang jurnalistik. Mereka memang juga jurnalis, mereka jurnalis profesional yang sudah bekerja di instansi media internasional juga, pernah di BBC, pernah di beberapa televisi asing gitu. Nah setelah itu pengumumannya kapan tuh setelah wawancara? Aku alhamdulillah pengumumannya cepat ya. Jadi waktu habis interview itu kan mereka juga sempat jadi apalagi nih yang mau kamu tanya ke kita gitu. Waktu itu aku cuma nanya how many candidates are you looking for, terus mereka hanya bilang 1 orang. Aku hanya cari hanya satu orang dari berapa, tahu nggak ada berapa aplikan? Aku nggak tahu, tapi kan seluruh dunia ya, karena kan ditaruhnya di findaphd.com
kan itu bisa diakses di Iya. internet kan di seluruh dunia. Jadi ya dari semua negara yang apply ya itu candidates yang mereka cari hanya satu orang. Ya udah, terus sama aku tanya proses selanjutnya apa biasanya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan sidang gitu ya, diskusi apakah aku successful atau enggak. Nanti ketika sudah ada pengumuman akan diberitahu lebih lanjut dan biasanya koordinasinya langsung ke kampus. Ya udah, setelah itu terus mereka nggak nyampe setengah jam setelahnya sejaman lah setelah itu tuh aku dapat notifikasi di email, dan emailnya itu alhamdulillah hasilnya adalah successful. Jadi ini setengah jam. Iya, hanya 1 jam setelah itu aku langsung dapat. Wow, keren banget. Dapat itu hasilnya. Kaget banget dong. Kaget banget ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Feeling aja sih, kok kayaknya feelingnya tadi beasiswanya wawancaranya kok lancar gitu ya. Kok kayaknya kita nemuin diskusi di saat diskusi itu kayak nemuin ritme yang sama. Mungkin karena kita bidangnya sama, mereka juga jurnalis, aku juga jurnalis profesional gitu kan. Jadi alhamdulillah ini jodoh ya. Tapi aku rasa satu yang bikin sukses Jati pas interview, sikap tenang Jati. Oh iya benar. Iya, karena kalau kita tegang, kita Ya, mau tegang. pengalaman sebagaimanapun, kalau kita tegang nih Biasanya hilang semua yang udah kita semua. siapin. Bener nggak? Iya benar. Karena paling penting emang itu ya. Jadi di proses terutama interview, karena kan mereka bisa melihat kita kan. Nah, Jadi apalagi tatap muka gitu ya. Yang online aja mereka bisa melihat kan ekspresi wajah kita dari suara kan. iya. Ketika suara kita solid gitu kan, kita percaya diri aja. Tuh. Itu biasanya mereka akan lihat oke, yang ini memang sebenarnya punya kemampuan loh. Mungkin karena nervous aja gitu Iya. kan. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau kita bisa percaya diri aja. Ya pede aja. Ya, tipsnya adalah percaya diri. Harus percaya diri. Biar tenang. Menenangkan hati, banyak berdoa itu pasti Nah, ya. itu kuncinya. Tapi persiapan tuh penting ya, persiapan yang matang. Aku aja sebelum interview tuh aku ya percobaan dulu tanya-tanya ke teman-teman yang sudah pernah interview dengan supervisor internasional tuh apa aja yang mereka tanyakan. Aku catat semua, terus aku bikin summary dari risetku sendiri untuk aku nanti bikin ya ditempel-tempel lah di laptop itu untuk aku pelajari gitu. Jadi menurut aku tetap persiapan matang tuh perlu belajar sama banyak berdoa biar hatinya tenang. Ketika tenang kan ya pas interview, namanya interview kan kita tuh di-assess hanya dengan sekali interview loh. Pengalamanku yang 18 tahun lebih praktisi di media itu bisa hancur kalau aku nggak percaya diri hanya dalam waktu 45 menit kan aku mempresentasikan itu gitu. Kan kita presentasi dan mereka Q&A, ada pertanyaan tanya jawab. Jadi tenangkan hati itu penting banget sih. Nah, setelah membaca pengumuman lulus, apa lagi setelah itu? Alhamdulillah setelah email itu bahwa aku successful, dia mengarahkan, supervisorku mengarahkan langsung untuk kita tunggu surat conditional offer letter dari kampus. Kenapa conditional offer letter? Karena aku kan belum submit IELTS. Kalau sudah submit IELTS dan itu sudah memenuhi persyaratan, baru berikutnya adalah unconditional offer letter. Jadi yang kita sudah bisa tenang kalau sudah unconditional offer letter. Itu ada surat resmi dari kampusnya yang menyatakan bahwa pertama aku mendapatkan slot menjadi doctoral students itu ya, PhD in apa? Aku dapatnya PhD in Media and Journalism dengan research topic atau research area-nya adalah ini disebutin di surat itu. Lalu periodenya itu dari berapa tahun ke berapa sampai tahun ke berapa itu disebutkan periode tahunnya. Lalu studentship-nya atau beasiswanya itu selama berapa tahun itu juga disebutkan di situ. Gitu. Jadi semuanya sudah rinci, sudah dijelaskan di dalam surat itu. Berapa tahun nanti Jati akan bersekolah di sana? Ya, kalau aku dapatnya yang studinya funding maksimal 4 tahun. Jadi mereka berharap ini rata-rata yang di UK itu sama ya. Yang diharapkan adalah kita bisa lulus dalam waktu 3 tahun. Fundingnya akan mengikuti. Jadi kalau misalnya ternyata sampai tahun ketiga kita belum submit tesis atau istilah di UK itu tesis ya, kalau di negara lain mungkin disertasi untuk S3 itu kalau sampai tahun ketiga belum submit maka mereka akan extend pendanaan hanya maksimal 1 tahun saja gitu. Jadi ya bisa dibilang fundingnya maksimal 4 tahun untuk S3 ini. Nah setelah berarti sudah IELTS sudah dimasukkan, dapat unconditional offer letter sudah lama kalau unconditional offer letter. Kapan tuh dapatnya? Kalau IELTS tuh aku masukin langsung kok, IELTS-nya aku masukin kalau nggak salah bulan Mei akhir ya atau Juni awal gitu.
Terus setelah itu Juni itu juga aku langsung dapat unconditional offer letter. Jadi cepat responnya Lumayan cepat cepat banget ya. ya, tergantung kampusnya juga ya. Iya. Gitu. Jadi waktu itu aku Juni udah dapat unconditional offer letter, setelah itu udah langsung persiapan keberangkatan. Oke, berarti studinya akan dimulai kapan? Nanti ini Oktober. Jadi intake aku tuh sebenarnya 3 Oktober, tapi aku bisa nego sama supervisor untuk bisa berangkat. Berangkatku tuh aku landing di Glasgow-nya 5 Oktober. 5 Oktober. Jadi mulai ini udah ditunggu supervisor meetings, aku tanggal 10. Tanggal 10 Oktober aku udah mulai meeting dengan supervisor. Oke. Nah mungkin agak flashback juga, kan kalau nggak salah untuk dapat apply PhD itu ada ini ya, tadi ada dukungan dari profesor yang di dalam negeri Iya kan, betul, ya? betul. Di kampus tempat kita pernah Oh, ini di studi lah, kampus gitu. tempat kita pernah studi dan Iya. juga di atasan kita gitu kalau Ya, kita bekerja. kalau kita gitu bekerja ya. profesional ya lebih baik atasan kita langsung karena kan dia bisa melihat hasil kinerja kita. Nah, kalau menurut Jati ini kadang-kadang nih ya, ketika kita lulus dari kampus, kadang kita sudah Lost track, iya Udah. gitu kan. udah nggak kontak lagi. Iya, jadi kan mungkin ini ya, profesor kampus. kita, siapa kamu ya? Gitu. Nah, Iya, iya. gimana nih kira-kira supaya tipsnya ya biar kita tetap bisa berhubungan baik dengan profesor kita gitu kan, sehingga ketika kita butuh mereka gitu kan, mereka bisa percaya bahwa oh iya ya Anda ini. Iya. Gitu. Menurutku memang sangat-sangat penting tetap bisa menjalin hubungan baik sama supervisor kita ya. Jadi pembimbing, dosen pembimbing atau dosen yang lain juga bisa sih, nggak harus dosen pembimbing. Kayak misalnya contohnya di kampus aku, waktu aku di UI manajemen komunikasi itu kan aku lulus 2009 ya. Setelah itu aku udah aktif bekerja, memang agak jarang ke kampus, tapi komunikasi dengan dosen itu adalah 1-2 gitu. Nah tapi dosen pembimbing aku waktu itu meninggal dunia, jadi aku nggak bisa direct akses langsung ya melalui yang lain-lain. Jadi ya aku main ke kampus gitu, harus main ke kampus, ketemu lagi sama dosen yang lain, dosen yang masih mungkin di bidangnya sama lah ya pastinya karena sama-sama di bidang komunikasi. Nah apalagi aku terakhir ini 4 tahun terakhir aku udah banyak di komunikasi digital, jadi lebih banyak berhubungan dengan ada satu dosen profesor yang langsung spesifik itu bahas tentang komunikasi digitalnya seperti itu. Jadi tergantung teman-teman sekalian sih, kalau menurut aku sangat penting untuk tetap menjaga hubungan baik dengan kampus. Minimal ada satu link dosen yang sering kita hubungi lah gitu, misalnya untuk minta bantuan, kalaupun tidak harus beliaunya gitu kan kita bisa minta akses untuk paling nggak balik lagi ke kampus untuk diskusi sama mantan dosen kita. Nah aku sering gitu, aku datang ke kampus gitu ya, terus ngobrol sama dosen. Dosen itu juga mengajak dosen-dosen yang lain, ini loh ini Jati yang dulu lulusnya tahun 2009 gitu. Terus akhirnya kita diskusi soal praktisi, karena aku kan punya pengalaman praktisi, jadi kayak apa Jati yang bisa kamu kasih masukan untuk kita mata kuliah ini misalnya untuk di kampus kita, jadi kita kasih masukan untuk alma mater gitu. Nah sekalian itu pintu masuk untuk kita bisa tetap menjalin hubungan baik dengan supervisor, karena memang untuk apply beasiswa itu sangat dibutuhkan reference letter ya. Jadi memang harus dibina ya, harus hubungan dibina, itu. betul. Jangan pas kita butuh baru kita ke kampus, ya kan? Iya benar. itu seringnya tuh kalau kayak aduh butuh legalisir baru ke kampus, karena kadang kampusnya kan mungkin di luar kota itu ya, yang agak rumit sih. Tapi kan kalau sekarang pun istilahnya sosial media bisa jadi salah satu cara sebenarnya. Bisa banget. Ya, kayak mungkin teman-teman bisa nanti ikut follow Instagramnya Jati gitu ya. Nanti saya akan akan saya kasih Instagramnya atau di LinkedIn ya, di LinkedIn juga atau bisa, di LinkedIn Twitter ya. juga bisa. Ya, itu Anda bisa lihat Mbak Jati ini sangat aktif. Aktif di semua sosial media ya. Ya, aktif di Karena pekerjaanku juga terakhir di digital ya, itu membutuhkan. Ya, tapi itu menjadi mempermudah para dosen, maksudnya kayak profesor kita untuk mengetahui jejak kita tuh seperti apa sih? Benar. Ya kan? Ya sepak terjang kita tuh sebelumnya apa sih? Jadi setelah lulus kuliah itu sebenarnya kita tuh udah mengaplikasikannya di mana aja. Gitu. Jadi mereka biasanya penasaran itu, oh kamu udah praktisi media ya di sini ya? Kerjanya dulu kan Trans TV ya waktu kamu kuliah di sini, terus sekarang udah di Metro TV ya gitu-gitu. Jadi mereka pasti nanya. Kalau menurut Jati yang profesor yang dari universitas yang di Scotland itu ngelihat nggak sih? Lihat langsung nggak? Iya, lihat nggak sih? Kalau harusnya sih melihat ya, karena kan mereka juga melihat misalnya gini,
aku sih sangat yakin bahwa yang dilihat tuh ya materi-materi dokumen yang kita submit itu, karena di situ tuh ada reference letter ya. Aku reference letternya dari 2 orang, pertama akademisinya itu dari UI, lalu dari atasanku langsung tuh dulu memang presiden direkturnya Metro TV yang sekarang jadi duta besar di Singapura, Mas Tommy, aku panggilnya Pak Surya Pratomo. Jadi reference letter itu penting menurutku, karena kan mereka orang-orang yang paling tahu kinerja kita kan, kinerja riset ataupun akademis sama kinerjanya kita di pekerjaan kan, karena yang supervisor yang akan nanti memilih kita menjadi studentnya itu, dia kan pasti akan melihat anak ini tuh punya potensi menyelesaikan studi atau enggak gitu. Minimal itu, karena kan dia melihat potensi dia, apakah oke dia secara akademis mampu, kedua dia punya mungkin agak persisten di satu bidang, misalnya linear ya, biasanya tuh bidangnya linear, dia mungkin yang dia lihat bisa jadi S1, S2 aku tuh kan sama-sama di komunikasi, S2 aku tetap juga aku ambilnya manajemen media, setelah itu aku bekerja di media juga, jadi pengalaman praktisiku dengan akademisku itu nyambung gitu, linear gitu. Mungkin itu juga yang dia mungkin nilai ya. Terus yang paling penting juga itu personal statement, itu penting banget, karena di personal statement tuh kan terlihat kenapa kita merasa itu riset itu tuh penting gitu. Jadi kalau riset itu tuh ada koneksinya dengan kita secara personal. Ya biasanya kalau kita punya passion di bidangnya sama dengan risetnya kan otomatis we will put like more than 100% gitu loh untuk riset itu. Jadi mungkin dia akan menilai dari situ ya pastinya. Ya reputasi universitas mungkin juga masuk. Itu penting juga kan, reputasi universitas, dia lulusan mana, terus ranking universitasnya mungkin juga dia lihat. Nah, kalau Jati sendiri apakah baru tahu tentang Gaslow University ini atau sebelumnya udah pernah tahu? Aku baru tahu banget setelah ada lowongan itu. Karena dulu aku risetnya banyak kan nyari-nyarinya di selatan ya, di England gitu. Yang sebelumnya aku dapat unconditional offer letter itu di 2017 aku udah pernah dapat itu di Sussex University. Dan itu memang salah satu persyaratan dari LPDP waktu itu kan top 200 university gitu ya. Sussex University itu masuk ke salah satu universitas yang disyaratkan oleh LPDP. Makanya sekali lagi tergantung teman-teman mau apply beasiswa yang mana, karena mereka tuh punya persyaratan. Nah, dipelajari aja persyaratannya, nanti kita fokus kalau mau dapetin beasiswa itu ya kita fokus sama itu, sama syarat-syarat itu. Ini kalau boleh tahu bocorannya nih, kira-kira kalau beasiswa itu per bulan dapat berapa gitu? Kalau ini sangat tergantung sama beasiswanya ya. Kalau kayak LPDP itu dia dapat tunjangan keluarga, jadi buat yang mau bawa keluarga dia dapat ekstra, macam-macam kayaknya angkanya aku mungkin nggak bisa sebutin ya. Tapi kalau yang beasiswa kampus itu kita dapat full funded untuk 3 tahun itu, lalu bisa ekstra 1 tahun, itu tuition fee dan juga stipend gitu. Nah stipend itu kayak uang saku bulanan. Nah cuman kalau untuk beasiswa aku nggak dapat tunjangan keluarga, aku cuma dapat tunjangan yang untuk aku sebagai student gitu. Ya dapatnya angkanya ya cukup lah, cukup untuk hidup di sana gitu ya. Nanti kalau ada ya kurang-kurang tambah-tambah kita tinggal cari-cari pekerjaan tambahan. Nah, kita mungkin agak penasaran karena kan Jati nanti pergi ke sana bareng suami dan juga anak ya. Mbak Jati ini udah punya 2 anak dengan usia berapa? 11 tahun sama 10 tahun. 11 tahun sama 10 tahun. Nah, itu gimana tuh? Mereka semua pindah ke sana, sekolahnya pindah ke sana, dan suami juga gimana pekerjaannya di sini? Iya. Nah ini memang sebenarnya keputusan ini kan keputusan masing-masing keluarga ya. Kalau lihat teman-teman yang sudah berangkat sebelumnya, itu memang rata-rata mereka membawa keluarga karena kalau S3 itu kan lama. Kalau S1 atau S2 itu biasanya kan cuma 1 tahun ya kalau di UK. Itu temanku ada sih yang memutuskan untuk tidak membawa keluarga, hanya 1 tahun soalnya. Tapi kalau aku memang dari dulu tujuan utamaku untuk mendapatkan beasiswa ini salah satunya adalah supaya bisa memberikan manfaat untuk keluarga. Jadi manfaat beasiswa ini juga dirasakan tidak hanya untuk aku, tapi juga untuk pasangan ya, untuk suami dan juga untuk anak-anak. Nah untuk anak-anak juga jelas karena mereka akan dapat exposure internasional di sana.
pendidikan di sana gratis. Ya, jadi Gratis sampai dari sampai lulus SMA. Jadi dari nursery sampai nursery itu playgroup ya, sampai TK, terus SD, SMP, SMA, sampai lulus SMA itu gratis gitu. Jadi ya public schoolnya di sana memang kan free, dan mereka juga standar kualitas pendidikannya juga sudah seragam ya, rata untuk UK. Jadi yang salah satu yang aku kejar adalah itu supaya bisa mendapatkan manfaat untuk anak-anakku juga. Ya memang ada konsekuensi ya tentunya gitu ya. Untuk pekerjaan ya karena 4 tahun di sana, kantor juga nggak mungkin ya untuk kita mengizinkan selama itu. Jadi memang kita harus mengundurkan diri secara administrasi, tapi memang ya alhamdulillah udah dapet tawaran lah untuk bisa berkontribusi meskipun secara freelance gitu ya, untuk karena lokasi kita jauh, kita bekerja secara remote gitu, untuk bisa ngasih kontribusi lah gitu ke tempat kantor kita yang lama gitu. Kayak gitu. Berarti ini mepet banget ya waktunya untuk mengatur sekolah anak-anak. Jadi gimana nih, mereka di sana udah keterima gitu, udah tahu sekolahnya mau di mana gitu. Kalau untuk teman-teman yang mau bawa keluarga, yang paling penting itu pertama adalah mengamankan tempat tinggal atau flatnya dulu. Karena mereka kan sistemnya zonasi ya di UK. Ini aku bicara konteks UK. Konteks UK adalah karena semua pendidikan anak itu sudah zonasi, jadi semua sekolahnya itu yang terdekat dari rumah. Jadi yang paling penting adalah pertama, setelah sudah keterima nih beasiswanya, udah tahu kita akan berangkat kapan, ya bikin timeline gitu ya, bikin timeline persiapan keberangkatan. Itu masing-masing orang berbeda timelinenya, karena kan ada yang mungkin single, ada yang punya suami doang, nggak punya anak, ada yang punya anak, anaknya ada yang 1 sampai 3 misalnya, atau bahkan ada yang anaknya 4. Nah itu masing-masing silakan membuat timeline pribadi masing-masing sampai persiapan keberangkatan, dan kita diharapkan untuk sampai di lokasi itu kapan gitu. Nah itu hitung mundur aja dari situ persiapannya kan gitu. Nah terus kalau untuk sekolah anak juga kita harus amankan flatnya dulu. Jadi kalau flatnya sudah aman, itu untuk tempat tinggal ya. Itu kita tinggal daftar di city councilnya untuk catchment area-nya. Kita nanti akan mendapatkan sekolah yang terdekat dari tempat tinggal kita. Nah kalau kayak kita nih di sini, aduh saya nggak punya kenalan di sana gitu ya. Gimana caranya saya udah sebelum kita pergi kita udah amankan flatnya di sana? Iya. Kalau di aku kemarin karena aku sudah mendapatkan surat resmi, mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah itu setelah itu aku langsung cari informasi tentang kota tersebut. Jadi kota, kebetulan aku di Glasgow, langsung aja cari di Glasgow itu kan biasanya ada PPI ya. Apa tuh PPI? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Perhimpunan Pelajar Indonesia tuh di seluruh dunia ada. Di semua kota di UK ada. Jadi kita tinggal cari aja link ke sana, langsung mereka tuh akan invite kita. Apalagi kalau kita udah punya unconditional offer letter, kita udah dapat beasiswa, udah jelas-jelas mau berangkat, udah persiapan keberangkatan, maka mereka akan masukkan kita ke dalam grup komunikasi WA melalui WhatsApp. Dan itu ada grup komunikasi dengan teman-teman students. Nah studentsnya itu macam-macam tuh. Ada students yang campur untuk PPI keseluruhan, tuh berarti ada students bachelor, master sama doktoral kan gitu. Nah PhD gitu. Nah aku juga punya ada masuk ke dalam grup yang khusus PhD aja. Jadi PhD Indonesia yang ada di Glasgow itu ada sendiri grupnya. Lalu ada grup mama-mama, grup ibu-ibu yang ada di area Glasgow itu macam-macam. Dia ada ibu-ibu yang mungkin ikut studi suaminya, ada juga yang dia juga studi sendiri gitu kan. Tapi grup ibu-ibu itu sangat-sangat membantu, karena mereka yang membantu kita untuk mencarikan informasi ya. Kadang kalau kita ada bingung-bingungnya lah, kalau di sana itu sistem pendidikannya kayak apa sih misalnya ya katanya. Terus kalau flat tuh range harganya berapa sampai berapa sih gitu. Nah itu boleh nanya langsung ke grup-grup itu aja, dan mereka tuh sangat-sangat membantu. Kita senang ya sebagai orang Indonesia tuh sama-sama suka saling membantu ya, gotong royong lah misalnya. Jadi kayak kalau ada yang kesulitan tanyain aja, nanti mereka tuh akan langsung membantu di situ. Bahkan ada yang mau bantuin viewing, kayak aku alhamdulillah dapat teman yang baik gitu ya, baru kenal juga, belum tahu gitu ya sama kita, tapi mereka mau membantu untuk viewing flat, karena kan di sana kalau cari flat harus viewing dulu gitu. Orangnya harus nongol, harus ada melihat semua flatnya dia nyaman, baru deal gitu kan dengan landlordnya gitu. Jadi banyak dibantu sama mereka sih. Jadi harus ada rekomendasi dari penduduk yang
aslinya ya. Ya, jadi di UK khususnya, ini mungkin nggak semuanya berlaku seperti ini, tapi kan sekarang lagi high demand banget di flat ya, terutama karena mungkin saat pandemi 2 tahun belakang tuh banyak teman-teman students yang defer, jadi dimundurin waktu keberangkatannya, dan akhirnya ngumpul semua nih di tahun 2022 ini yang berangkat studi itu banyak banget dari Indonesia, dan itu baru dari satu negara ya, gimana dari seluruh negara yang lain di dunia, dan jadinya ngumpul semua tuh di tahun yang sama kita berangkat, otomatis kita rebutan students accommodation. Students accom itu biasanya disediakan oleh universitas kalau yang single, yang dia berangkat sendiri. Tapi kalau yang berkeluarga itu kan harus cari private flat gitu, yang disewakan di luar sana. Jadi dengan private landlord. Gitu. Nah karena private landlord ya otomatis dealnya tidak dibantu oleh universitas dong. Kita harus secara mandiri nyari sendiri. Artinya ada platform-platform online, aplikasi untuk pencarian flat tuh ada. Dari situ kita bisa coba-coba masuk, login, sign up gitu, terus kita coba ngatur viewing gitu ya, dan minta bantuan sama teman-teman yang sudah ada tinggal di Glasgow untuk bisa bantuin. Jadi perlu ada syaratnya tuh adalah kalau bisa punya UK guarantor atau orang yang bisa menjadi penjamin ya, kalau terjadi apa-apa tuh ada orang yang bisa dihubungi lah, yang warga negara UK atau yang permanent residence atau orang yang sudah lama tinggal di UK gitu. Nah kalau itu nggak ada guarantornya, biasanya mereka mensyaratkan harus pembayaran di muka berapa bulan sebelumnya, misalnya 6 bulan di muka udah dibayar duluan flatnya, jadi kan nggak ada potensi kita kabur atau apa ya. Kayak gitu. Ini memang jadi akhirnya banyak teknisnya juga, teman-teman tuh nggak hanya, jadi perjuangan mendapatkan beasiswa itu hanya satu titik saja yang ternyata banyak sekali yang rentetan yang harus kita kerjakan dan harus kita upayakan setelah itu. Jadi teman-teman sebaiknya menurut aku ya fokus dulu satu, cari beasiswanya dulu deh gitu. Ketika sudah aman fundingnya kan udah mulai agak tenang, baru kita ngurus persiapan keberangkatannya. Karena apalagi untuk yang bawa keluarga itu kan banyak ya konsekuensi yang harus kita tanggung kayak gitu. Tapi anak-anak sendiri ketika dikasih tahu bahwa kita mau pindah nih gitu, gimana mereka reaksinya tuh? Ya alhamdulillah, karena anak-anakku emang terbiasa selama ini sekolahnya juga bilingual ya, mereka pakai bahasa Inggris sehari-hari karena sekolahnya pakai bahasa Inggris, dan anak-anak zaman sekarang itu kan exposure internasionalnya banyak. Aku sering ajak mereka juga traveling gitu, jadi mereka seneng sih dengan Mbak Jati ini punya apa? Koper Mini ya? Kopermini.com itu sebenarnya travel blog aja sih. Di travel blog itu tapi aku sering nulis-nulis pengalaman traveling ke beberapa daerah dan negara gitu, dan itu anak-anakku juga aku biasakan untuk bisa traveling, ketemu dengan banyak orang yang berbeda latar belakang gitu ya, terbiasa dengan situasi yang berbeda-beda gitu, supaya mereka ya bertumbuh jadi orang yang toleran lah, aku harapkan seperti itu. Jadi dengan kesempatan ini bisa tinggal di luar negeri selama sekian tahun, dapat pengalaman internasional, exposure internasional, bisa sekolah di lingkungan internasional karena kan memang mereka ngumpul dengan warga negara Skotlandia gitu kan, UK gitu. Jadi kita manfaatkan gitu. It's a rare opportunity sih. Benar-benar. Bismillah, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Tentunya udah berpamitan juga ya sama keluarga, teman-teman kantor gitu ya. Apa sih yang paling akan dikangenin mungkin ya setelah, apalagi Jati kan udah 18 tahun ya, 18 tahun bekerja gitu ya, tiba-tiba harus melepaskan semua itu, kemudian belajar ke luar negeri. Nah kira-kira gimana tuh? Mungkin karena udah terbiasa kerja, itu passingnya mungkin berbeda ya. Passing bekerja profesional sebagai praktisi, dengan yang tadi aku sebutin kan sedang masa-masa transisi menuju akademisi dan akademia lah ya sekarang ya, menjadi periset. Meskipun aku sudah beberapa kali nyicipin lah ya, kalau ngajar ada beberapa kesempatan ngajar yang memang aku ambil gitu ya, meskipun tidak penuh, tapi itu yang mungkin bakal berbeda banget adalah passing bekerja ya di praktisi dengan yang akademia ini kan berbeda. Aku nanti akan lebih banyak belajar, membaca jurnal ya, menulis ya. Kalau menulis aku juga di jurnalis, aku nulis juga ya. Tapi maksudnya kurang lebih ada beberapa skill yang relatif sama kita kerjakan, tapi banyak juga hal-hal yang baru yang aku justru sangat penasaran dan pengen pelajarin sih dari sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada kesempatan untuk belajar ini, aku bisa nambahin ilmu lagi gitu. Dari yang pengalaman yang sudah pernah aku lalui sebelumnya itu
bisa nambah pengalaman yang baru lah, gitu. Skill baru, skill melakukan riset gitu, itu kan baru untuk aku. Oke. Kalau kita pengen tahu kapan beasiswa itu dibuka ya, kayak Glasgow nih, dia biasanya setahun berapa kali sih dan di bulan apa, tahu nggak? Ya. Nah ini sangat tergantung sama universitasnya, karena aku kan beasiswa kampus. Ya beda sama yang beasiswanya. Maksudnya mungkin, kampus Glasgow-nya itu kan? iya dari kampus universitas, karena tiap universitas punya beasiswa, tapi kan mungkin seleksinya akan sangat terbatas ya dibandingkan yang beasiswa seperti pendanaan LPDP atau Fulbright, karena mereka tiap tahun selalu ada kan. Kalau LPDP, Fulbright, AAS untuk yang Australia itu kan setiap tahun selalu ada, Chevening itu setiap tahun selalu ada. Jadi teman-teman bisa langsung cari riset aja di internet, itu gampang kok, mudah ditemukan informasi tentang timeline beasiswa yang itu ya, yang tahunan itu. Karena biasanya mereka misalnya untuk LPDP itu berapa kali setahun, kalau nggak salah 3-4 kali mereka buka gitu. Itu tiap tahun selalu ada. Nah kalau beasiswa kampus tuh jauh lebih jarang gitu, karena kan mereka tergantung pendanaan mereka juga kan. Jadi itu rajin-rajin aja nyari dari satu kampus ke kampus lain. Mungkin boleh dicoba kalau aku karena PhD beasiswanya, jadi cari aja di findaphd.com gitu untuk lowongan-lowongan atau vacancy PhD online, itu bisa dicari di situ. Atau kalau memang sudah tahu kampusnya yang mana, misalnya udah aku nargetin kampus ini aja gitu, aku nggak mau kampus yang lain, nah itu silakan langsung ke website kampus aja. Jadi dari website kampus tuh semua jelas kok. Kalau dari pengalaman aku cari-cari informasi di UK, itu semua website kampus UK itu mereka sangat informatif dan sudah sangat terstruktur. Jadi misalnya kita mau cari soal funding, itu boleh langsung aja dicek di scholarship funding gitu. Nanti di situ ada misalnya ada partial scholarship, ada fully funded, macam-macam jenisnya. Terus pendonor itu beda-beda. Ada pendonornya yang dari kampus, ada pendonornya dari yayasan. Misalnya mereka punya kerjasama dengan yayasan-yayasan tertentu yang punya funding gitu. Nah itu bisa dicari di situ. Harus rajin-rajin. Yang sama keluarga jenisnya apa beasiswanya? Aku beasiswa dari kampus, dari Glasgow Caledonian University. Itu fully funded. Itu berkeluarga berarti ditanggung. Fully funded itu untuk akunya. Oh gitu. Untuk jatinya aja. Jadi beasiswa penuh. Oke, tapi untuk keluarga nggak ditanggung. Nggak ada. Oke. Ya, tapi Jati emang dari dulu pengen bareng-barang sama keluarga gitu ya. Oke. Tapi Jati merasa nggak sih bahwa kegagalan-kegagalan yang sudah pernah Jati alami beberapa tahun lalu itu yang membentuk Jati seperti sekarang ini, sehingga mungkin saatnya Jati berhasil gitu lah, ya kan? Iya, ya itu proses ya. Kan ini sama kayak ya soal pencarian beasiswa sama kita membangun karir itu relatif sama ya, namanya orang bangun karir juga nggak selalu terus berhasil kan. Pasti ada rintangan atau kita ngalamin tantangan-tantangan yang berbeda lah di setiap bidang yang kita kerjakan gitu. Jadi ini wajar ya, di setiap perjuangan usaha ikhtiar manusia itu kan selalu ada dikasih tantangan gitu. Tinggal soal kita mau memperjuangkan mimpi kita nggak gitu. Kalau kita bicara soal orang mencari beasiswa itu ada jutaan orang di luar sana yang juga mencari beasiswa, jadi kompetitor kita tuh banyak sekali gitu. Makanya kalau kita effortnya nggak luar biasa ya mohon maaf ya, itu banyak orang yang menginginkan ini gitu. Jadi kalau mereka usahanya lebih daripada kita ya pasti kita kalah lah gitu kan. Tentu fair lah untuk orang-orang yang sudah berjuang lebih, dia belajar lebih misalnya gitu ya, dia memperjuangkan apa itu lebih, ya fair untuk mereka bisa dapetin itu kan, dibanding kita yang misalnya usahanya masih segini aja gitu. Jadi yang paling penting adalah jaga semangatnya, nggak boleh putus asa. Kalau kita memperjuangkan sesuatu ya memang harus konsisten gitu, karena kalau kita mudah patah semangat ya nanti resikonya ya kita nggak bisa dapetin apa yang kita inginkan kan gitu. Karena kan ini mengejar mimpi, jadi harus mengejar mimpi. Iya harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Berdoa. Hasil tidak membohongi usaha. Iya. Gitu. Jadi memang harus berusaha. Intinya harus berusaha. Iya benar. Nah oke, terakhir mungkin Jati, apa saran-saran Jati untuk teman-teman semua mungkin yang berminat untuk mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa yang keluar negeri itu? Iya. Itu ya tadi yang sempat aku saranin, pertama kenali dulu fundingnya, karena kan memang teman-teman
sudah putuskan di dalam hati bahwa aku mau apply beasiswa, maka harus cari informasi yang spesifik langsung beasiswa yang ditarget itu apa, karena mereka punya prioritas masing-masing gitu. Masing-masing beasiswa punya prioritas masing-masing, itu yang perlu kita pelajari karena itu akan menentukan nanti ke depan langkah-langkah kita untuk mendapatkan beasiswa. Itu akan biasanya akan jauh lebih mudah kalau kita sudah mengenali karakteristik beasiswanya. Ya, dipelajari juga persyaratan-persyaratannya, apakah kita memenuhi persyaratan itu atau belum. Kalau kita belum memenuhi persyaratan, ya silakan dilengkapi dulu persyaratannya, karena persyaratannya tidak hanya persyaratan dokumen yang banyak seabrek itu ya, tapi persyaratan-persyaratan lain yang kita perlu kita perlu ngecek diri kita apakah kita sudah memenuhi persyaratan itu atau belum. Kalau belum ya silakan berusaha dulu, termasuk soal persyaratan bahasa asing, karena kalau mau dapetin beasiswa di luar negeri ya syaratnya itu pasti TOEFL, IELTS, GRE itu pasti. Kalau belum dapetin itu ya kita akan sulit mendapatkan unconditional offer letter dari kampus, dari universitas, karena yang kita kejar itu kan unconditional offer letter, sudah kita mendapatkan slot untuk belajar di sana gitu. Scholarship gitu, beasiswanya. Kalau S3 ya dipersiapkan proposal risetnya gitu. Karena kalau belum ada proposal riset berarti kita masih butuh waktu untuk merumuskan proposal riset itu dulu, karena yang diminta oleh supervisor adalah proposal riset biasanya gitu. Oke, terima kasih banyak loh. Terima kasih. Mungkin kalau tidak keberatan nanti mungkin ketika nanti Jati sedang di sana sudah dalam proses pembelajaran PhD di sana, kita pengen wawancara lagi ya. Pengen tahu gimana sih suka dukanya di sana tuh, kehidupannya seperti apa, apakah cara belajarnya juga seperti apa, fasilitas yang mereka miliki seperti apa gitu kan. Jadi biar teman-teman semua akademia bisa lebih semangat gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan doain aja, mohon doa biar kelancaran ini, persiapan keberangkatan minggu depan saya terbang gitu ke Glasgow, dan setelah itu mulai untuk berjuang untuk belajar dari nol lagi nih untuk S3 ini. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Amin. Terima kasih banget ya. Oke teman-teman akademia, demikian wawancara kita dengan Mbak Jati gitu ya. Sampai ketemu lagi mungkin di topik-topik menarik selanjutnya seputar dunia pendidikan dan juga akademia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.